Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sifat orang yang berbuat kerusakan, yakni termasuk orang fasik. Orang fasik itu disifati di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-27, ujung ayat yang ke-26 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah Allah menyesatkannya kecuali kepada orang-orang fasik. Orang fasik itu adalah alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Orang fasik mereka itu sifatnya adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, yakni Allah menyuruh hambanya, yakni manusia, untuk menjalin silaturahim, tapi orang itu nggak mau, maka diputuslah. Nah, itu termasuk merusak perjanjian dia dengan Allah. Kemudian dilanjutkan, dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Berkenaan dengan menjaga silaturahim, saya membaca dalam hadis yang ditulis di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir dari diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad Al-Firdaus dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah." Ada dua orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Maknanya tidak dilihat itu tidak diperhatikan. Maknanya juga bisa Allah murka. Orang kalau udah nggak senang itu biasanya kan berpaling. Nah, besok pada yaumil qiyamah ada dua orang yang tidak dilihat, bisa jadi tidak diperhatikan, bisa jadi dimurkai oleh Allah. Siapakah mereka? Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Yang kedua adalah wajarisu, dan tetangga yang jelek. Di sini kelihatannya sederhana, pesannya sederhana, akan tetapi nggak gampang. Menjaga hubungan sama nyari teman itu gampang mana, Mas Soto? Gampang nyari teman, duit agak kantong tebel aja, nyari teman cepat. Tapi menjaga hubungan, apalagi menjaga persaudaraan, yang akrab dari teman SMP berapa, reunian, terus SMA berapa, itu pasti akan banyak terabaikan. Nah, di sini itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah kelihatannya sederhana, akan tetapi itu fundamental. Menjaga silaturahim, menjaga hubungan itu nggak gampang, karena yang kita jaga itu kadang-kadang nggak nyenengin, ngeselin. Ayo coba bayangkan. Nah, sementara hawa nafsu itu maunya kan yang enak-enak dan segala macam. Nah, di sini perintahnya kalau ingin diperhatikan oleh Allah, makna kebalikannya, jaga silaturahim dan jadilah tetangga yang baik. Makna tetangga yang baik itu, jangankan tetangga, kita bersaudara di masjid ini kan bagaimana menjalin hubungan, komunikasi yang baik, enak, kan nggak gampang itu, ya kan? Nggak sadar orang itu, ya ke masjid aja, nggak peduli kanan kiri, kadang-kadang siapa namanya bertahun-tahun nggak kenal itu. Ya Allah ya Karim, tuh harusnya kan sederhana. Ini Pak Haris, itu Pak Pri, di sampingnya Pak Elizar, belakang sono yang kemarin pilak itu namanya Pak Sony, kan kayak itu kan kenal saya, ya kan? Lah minimal kan kayak gitu, ya Pak Karno ya. Lah ini bertahun-tahun, jangankan kenal, tegur sapa aja enggak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jualan Islam dengan cara yang elegan. Rasulullah itu marketingnya apa, Pak Karno? Ya dengan akhlak yang baik lah. Ini kan mau menjual nilai-nilai Islam. Cara jualannya bagaimana? Ya itu salesnya siapa? Sales yang paling top itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ganteng, akhlaknya terbaik, murah senyum. Kalau disakiti nggak cepat membalas. Ayo coba bayangkan. Lo kita kadang-kadang sewatin dikit aja udah ngambeknya, nggak ketulungan, ya kan? Ya mbok, sabarlah ya Pak Sony ya, belajar. Ini kita belajar bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sales yang tersukses di dunia. Islam itu diterima
sampai sekarang ke benua, 5 benua ada umat Islam. Itu hasil jualannya siapa itu? Hasil jualannya Rasulullah. Nah, di antara caranya adalah berakhlakul karimah, menjaga silaturahim, dan menjadi tetangga yang baik, menjadi pribadi yang baik. Ini saya nggak muluk-muluk aja, ya pokoknya keseharian adalah jaga. Karena ini pokok, disampaikan di dalam Al-Quran. Siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang merusak perjanjian dengan Allah, yang Allah memerintahkan untuk disambung. Apa itu? Yang jaga silaturahim. Nggak gampang, Mas Soto, Bang Ipin. Bener ya? Saudara macam-macam. Saudara macam-macam. Kalau sono nggak enak kita suruh nahan, ngempet bahasa Jawanya itu kan. Ini kok saudara satu ini kayak gini kelakuannya kan kayak gitu. Nah, Bang Ipin mau balas, udah dengar tausiahnya Ustadz Joko di Masjid Nurul Ikhlas. Masa aku levelnya turun sama seperti dia? Kan nggak mungkin, Bang Ipin. Betul? Harus bertahan jadi orang baik. Menjadi tetangga yang baik. Intinya kalau ingin diperhatikan oleh Allah adalah jaga silaturahim dan menjadi tetangga yang baik, menjadi jamaah yang baik, insya Allah, dan pasti diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga, menjalin silaturahim, dan menjadi tetangga yang baik, menjadi pribadi yang baik, sehingga kita bisa menyampaikan dakwah Islam dengan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.